وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Di dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan sebuah materi yang bertema tanda-tanda ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini firman-Nya. Jamaah rahimakumullah, di dalam hal ini kita beriktibar, berteladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau telah mendapat gelar Khalilullah. Khalilullah itu adalah kekasih Allah. Namun beliau meskipun telah menjadi Nabi dan Rasul dan telah mengamalkan Islam secara utuh, bahkan dibilang perjuangannya juga luar biasa, yang tentu kita tidak sanggup ya untuk bisa menyamai, apalagi menyamai ya, mungkin separuh atau seperempat saja kita nggak mampu. Tapi beliau itu masih selalu berdoa kepada Allah dengan yaitu doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini setingkat Nabi dan Rasul yang sudah mendapat gelar masih yaitu selalu mohon kepada Allah agar amal-amalnya diterima oleh Allah. Tentu kita setidaknya juga mencontoh seperti itu. Jangan kita menjadi terlalu yakin atau sombong di dalam bahasa negatifnya, bahwa kalau saya sudah begini beramal begitu pasti diterima. Itu berarti terlalu yakin atau bahasa negatifnya sombong. Nabi Nuh alaihissalam seperti tadi, padahal mereka para nabi itu sudah jelas ya jaminannya adalah surga. Termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, maksudnya ya Nabi kita yang terakhir ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga walaupun beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah ya, karena begitu syukurnya, maka beliau tanda syukur itu melakukan sholat malam itu luar biasa sampai kakinya bengkak ya, luar biasa. Ketika istri beliau bangun malam dan mencari-cari suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW, tahu-tahu kepegang kakinya. Begitu pegang kakinya bengkak luar biasa sampai dia menangis dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa kau sudah dijamin masuk surga kok seperti ini masihan di dalam beribadah, khususnya sholat malam? Jawabannya enteng. Aisyah, apa tidak boleh hamba Allah itu bersyukur kepadanya yang telah diberi jaminan untuk masuk surga? Bagaimana kalau kita andaikan dijamin Allah masuk surga, kira-kira bisa enggak seperti Nabi Muhammad? Belum tentu, paling-paling malah bukan malas juga. Bukan jemaah ini ya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tanda-tanda yang pertama jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa khawatir ya. Ada rasa khawatir bahwa amalnya itu belum diterima oleh Allah. Ini ada di surat yaitu Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un. Dan
orang-orang yang telah mendatangkan apa-apa yang mereka datangkan, artinya telah mengamalkan ibadah, telah sholat, telah puasa, telah zakat, sedekah, i'tikaf, tadarus dan sebagainya, semuanya yang bersifat ibadah. Tetapi wa qulubuhum wajilatun, dalam hati-hati mereka masih khawatir jangan-jangan ibadahnya belum diterima oleh Allah. Loh, kenapa kok begitu? Karena tidak tahu kita. Dan Allah tidak memberi langsung. Kalau habis tarawih ini, habis sholat isya ini, nanti habis tadarus, lalu Allah beritahu, jamaah al-ikhlas, darusmu, sholatmu, bisa terima. Kan tidak ada. Ya. Nah, kapan taunya? Besok di hari kiamat. Kita baru ditunjukkan oleh Allah catatan-catatan kita, ya, yang telah direkam oleh malaikat raqib dan atid, yang nanti akan dilaporkan kepada Allah semuanya dan akan diberikan rapotnya kepada kita. Itu baru tahu, sehingga para nabi dan para rasul yang terdahulu masih khawatir, ya. Dan kita pasti jelas annahum ila rabbihim yarji'un. Semua kita ini pasti akan kembali ke Allah, tidak dan tidak. Ini baru pasti, tapi amal kita belum tahu pasti apakah sudah diterima oleh Allah atau belum. Nah, karena itu rasa khawatir ini maksudnya tawadhu. Kita tidak sombong, kita tidak terlalu memastikan, ya. Karena itu maka kita niru Nabi, yaitu masih ada kekhawatiran. Bukan berarti tidak diterima sama sekali, tapi rasanya dalam diri kita itu ada kekhawatiran, jangan-jangan amalnya belum diterima. Ketika ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka yang masih khawatir itu amalnya belum diterima oleh Allah itu mereka ahli minum? Artinya kehidupannya suka minuman keras. Ataukah mereka itu ahli mencuri? Artinya dalam kehidupannya suka mencuri, ya, merampok, korupsi dan sebagainya, termasuk oplosan BBM, Pertalite dan Pertama. Apakah seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, oh tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Mereka itu ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, dan ahli amal ibadah yang lainnya. Tetapi mereka itu adalah masih khawatir sebagai rasa tawadhunya, jangan-jangan amalnya belum diterima oleh Allah. Bahkan mereka itu, kata Rasulullah, yusari'una fil khairat, terdepan dalam kebaikan. Jadi tarawih terdepan, ya, ngurus masjid terdepan, tadarus terdepan. Artinya di situ semangat, ya, luar biasa. Tapi masih khawatir. Lah kita itu kadang-kadang tarawih ngarep, ya kan? Ngarep ini seminggu, wah semangat. Mari ngono nong di kawro, ya budal, ya kan? Gua budal nong di wassalam, ya. Nah, kalau begitu gimana gitu, ya? Karena itu semangat walaupun kita payah, ya, jangan sampai nanti tidak tutup di bulan suci Ramadan. Yang kedua, melanjutkan kebiasaan ibadah Ramadan di luar bulan Ramadan nanti. Artinya bahwa kebiasaan-kebiasaan Ramadan yang begitu hebat ini adalah tepat waktu jamaahnya, tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya, ya, dan iktikafnya, lain-lain luar biasa. Ini dilanjutkan di luar bulan Ramadan dalam bentuk ibadah yang lain. Ulama menjelaskan, inna min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda-tanda diterimanya suatu amal kebaikan itu adalah berbuat kebaikan sesudahnya. Oleh karena itu nanti kita ukur masing-masing, ya, kira-kira setelah Ramadan itu masih ada enggak kebaikan-kebaikan di Ramadan diamalkan, gitu, ya. Kemudian karena rahimahullah,
Ibnu Rajab mengatakan jika orang itu lebih baik, berarti itu amalnya diterima. Tapi jika setelah Ramadan kalau lebih buruk, berarti nggak diterima. Walau ya, ini pendapat ulama ya. Jadi kalau sebelum Ramadan nggak pernah korupsi, hari Ramadan nggak korupsi, berarti amal Ramadannya tidak diterima. Jadi walau itu kan pendapat ulama. Yang ketiga, kualitas keislamannya lebih bagus daripada sebelum Ramadan, baik vertikal maupun horizontal. Vertikal ibadahnya tadi, horizontal yaitu kebaikan sesama manusia, peduli sosial, bersama-sama, bersinergi, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, yang kaya bantu yang miskin, yang tidak punya pekerjaan dikasih yang punya pekerjaan, seterusnya. Jadi tidak menghina, tidak mencela, tidak ya bermusuhan, tidak kejam, ya adil, jujur, amanah, itu termasuk horizontalnya meningkat. Ya. Nah kalau setelah Ramadan tambah buruk, tambah marah-marahan, ya tapi daripada sebelum Ramadan, berarti ibadah Ramadannya sisi sosial tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah selalu berjamaah, ingat, atau jamaah atau berorganisasi, artinya kumpul ya seperti ini berjamaah di hari kelas ya. Karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." At-Taubah ayat 119. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu tetap takwa kepada Allah dan jadilah kamu semua beserta orang-orang yang benar, ya. Artinya jamaah di ayat lain yaitu ma'ar-raki'in, beserta orang-orang yang ruku, artinya sholat jamaah. Karena itu kumpullah dengan orang-orang baik supaya menjadi baik. Yang terakhir, yang kelima adalah yaitu sifatnya lebih sabar. Jadi sabar dan bersyukur banyak kepada Allah. Jadi tidak marah-marah terus, tapi tambah ramah. Ayo kita yaitu ramah-ramah supaya mendapat rahmah. Jangan marah-marah nanti tambah parah kehidupannya. Nauzubillahi dari ya, kita bersyukur pada Allah ya. Kemudian kalau kita syukur, insya Allah akan ditambahi nikmatnya oleh Allah. Kalau kita tidak pandai bersyukur, akan mendapat adab yang pedih. Ada di surat Ibrahim ayat 7, nanti bisa dibaca. Dan jamaah yang paling akhir, meskipun tadi ada rasa khawatir, kita tetap optimis. Umat Islam tidak boleh pesimis ya. Kalau sudah beramal, satu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, ini syaratnya ya. Yang kedua, mutaba'ah, ada tuntunan dari Rasul, ada dalilnya Quran atau hadis. Lalu yang ketiga, diamalkan semua, jangan dipisah-pisah atau dikurangi atau ditambah. Insya Allah itu jaminannya akan diterima oleh Allah. Dan sebagai rasa tawadhu kita, walaupun itu diterima oleh Allah, tetap berdoa. Doanya yang diajarkan Rasulullah ialah yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini sebagai rasa tawadhu kita seperti Rasulullah, yaitu ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga inilah ya poinnya, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, dan kita, sedekah kita, dan zakat kita nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.